Ada sebuah hal yang sederhana banget. Saking sederhananya, gak ada satupun orang yang mungkin menyadarinya. Hal apa itu, Mas? Ini dia nih. Ini akan kita bahas di hari ini. Materinya kembali daging dan bisa kamu uji. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, seperti yang saya bilang tadi, dalam hidup ini kan sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi percaya nggak sih, entah kenapa ilmu yang bermanfaat itu selalu dikategorikan harus ribet. Kalau nggak harus ribet, harus bikin pusing. Padahal sebenarnya saya kasih tahu ya, ilmu yang paling ribet itu justru yang paling nggak ada gunanya. Ilmu yang paling berguna justru adalah ilmu yang paling sederhana. Betul atau tidak? Nah, termasuk seperti ilmu yang akan kita pelajari di video emas kali ini. Apa itu, Mas? Dengarkan baik-baik. Pernah gak sih kamu sebagai manusia yang mendekatkan diri kepada Tuhanmu, tapi bingung? Bingungnya kenapa? Saya sudah capek-capek berdoa, saya sudah capek-capek meminta, tapi entah kenapa ya Mas, kok saya sepertinya diabaikan oleh pencipta saya. Apa yang saya derita tetap aja sama. Masalah saya nggak berkurang sama sekali. Saya sudah bosan, Mas. Saya sudah bosan dengerin ceramah-ceramah dari orang-orang yang mengaku dirinya mengerti agama. Tapi begitu saya tanya, jawaban mereka semua sama. Jawabannya tidak memuaskan hati saya. Gimana, Mas? Gimana caranya yang paling benar? Saya sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi orang tuh tetap gitu ya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik pada saya. Karena gak gampang loh zaman sekarang untuk percaya bahwa Tuhan itu baik sama kita. Setuju gak? Ya udah. Sekarang saya ingin kamu dengarkan ucapan saya, renungkan dan pikirkan. Masuk akal atau tidak? Ini dia nih. Gini, dengarkan baik-baik. Tahu gak kenapa seolah-olah doa kita itu mental? Jawabannya gampang. Karena kita berisik. Loh Mas, maksudnya apa nih? Kok di bagian depan saya sudah dituduh berisik tuh maksudnya apa? Gini, sekarang kalau kita lihat hidup kita sendiri, coba deh. Tadi pagi ketika kita baru bangun tidur, kita ngapain? Oke, berdoa, ibadah, bagus. Setelah itu ngapain? Benar gak tebakan saya? Bahwa sampai detik ini, isi kepala kita itu banyak suara. Benar. Kepala kita nih suaranya banyak banget. Dan rata-rata suara kepala kita, maaf ya, itu gak ada yang bagus atau sedikit banget yang bagus. Misal, kita pengen nih jadi orang yang mungkin udah waktunya nikah, pengen dong diketemukan dengan jodoh gitu ya. Kita udah berdoa, kita udah berbagi. Tapi entah kenapa, kok doa kita kayaknya gak mempan gitu. Kamu tahu gak? Sebenarnya setiap doa yang kita ucapkan itu dibales. Tapi sayangnya kita terlalu berisik. Yang berisik itu bukan mulut kita, tapi isi kepala kita. Itu loh seninya hidup. Itu loh seninya kita sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan itu bukan hanya bagaimana kita meminta kepadanya, bukan. Tapi sebagai makhluk Tuhan kita harus ngerti juga gimana cara kita menerima petunjuk Tuhan. Tuh, sayangnya itu gak ada yang ngajarin, termasuk mungkin pemuka-pemuka agama kita. Sekarang, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya kita bisa menerima petunjuk-petunjuk Tuhan setelah kita berdoa. Caranya mudah. Apa itu, Mas? Jadilah manusia hening. Saya ulangi. Jadilah manusia yang hening. Hening itu maksudnya apa, Mas? Hening itu bahasa Inggrisnya silence. Silence, sunyi, senyap, hening. Tapi yang hening bukan mulut kita doang. Pikiran kita pun harus dibuat hening. Caranya, jadikan pikiran kita nol dulu dong. Itu tuh. Itu yang sebenarnya paling susah buat kita sebagai manusia modern. Sekarang saya mau tanya sama kamu.
Kalau sekarang juga saya suruh kamu membuat pikiranmu jadi netral atau nol, gampang atau susah? Jujur. Susah. Kenapa? Karena setiap kali kita mau menetralkan pikiran kita berisik. Berisik selalu ngomong, gak mungkin lu bisa mencapai titik itu. Gak mungkin kamu tuh bisa menikah, kamu kan jelek, kamu kan tua. Gak mungkin kamu bisa disukai banyak orang karena kamu kan jelek mukanya, badannya tidak sebagus dia. Berisik banget tuh kepala. Sampai kita tahu, kayaknya gue keracunan deh. Kayaknya saya keracunan deh. Keracunan apa? Keracunan dengan isi kepala kita sendiri. Tuh. Coba, sekarang renungkan. Sering gak sih kita keracunan? Bukan keracunan makanan atau minuman, tapi keracunan isi kepala kita sendiri yang omongannya itu selalu racun sumpah serapah kepada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali kita keracunan isi kepala kita sendiri? Jujur. Saya tebak ya, kayaknya baru hari ini deh. Bener gak? Betul gak tebakan saya? Sepertinya baru hari ini nih, pikiran kamu sebagai sahabat saya keracunan. Betul? Kalau mendadak kamu senyum-senyum sendiri, berarti benar tebakan saya. Baru-baru aja, gak lama, pikiran kamu keracunan dengan isi kepalamu sendiri. Nah, ini maksud saya. Kita pakai logika sederhana gini. Kalau kepala kita suaranya masih berisik, bagaimana mungkin suara Tuhan bisa masuk menjamah hidup kita? Saya ulangi pertanyaan logis ini ya. Bagaimana mungkin kalau isi kepala kita masih berisik, suara Tuhan, petunjuk Tuhan tuh gimana bisa masuk? Berisik. Sama kayak kita di rumah, berisik gitu di rumah. Bisa nggak kita dengerin suara azan mungkin bagi yang muslim kalau kita rumahnya berisik? Ya nggak kedengeran. Kalau kamu mungkin yang Nasrani, bisa nggak kamu mendengarkan lonceng gereja kalau rumah kamu berisik banget dengan tetabuhan-tetabuhan yang nggak jelas? Nggak bisa. Nah sama seperti pikiran kita. Pikiran kita itu nggak mungkin bisa dapat petunjuk Tuhan kalau kitanya nggak menetralkan dulu isi pikiran kita. Logis kan? Logis. Nah sekarang pertanyaannya, Mas, ini masuk akal. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana cara saya menetralkan pikiran saya? Bagaimana cara saya membuat pikiran saya jadi hening? Tuh, gimana caranya tuh Mas? Itu susah banget. Jawabannya gampang. Hal itu menjadi susah karena kita meyakini itu susah. Saya ulangi ya. Hal itu jadi susah karena selama ini kita meyakini itu susah. Nggak percaya? Oke, sekarang kita buktikan. Saya uji. Kalau saat ini saya suruh kamu membayangkan angka 0. Bayangkan angka 0. Kalau bisa merem deh, merem dulu sekarang. Ayo, pejamkan mata dulu. Kemudian sekarang saya suruh kamu membayangkan angka 0. Sudah? Bayangkan angka 0 sejelas-jelasnya. Sudah? Kemudian sambil kamu membayangkan angka 0 sejelas-jelasnya, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan sambil mengatakan 0. 0. Ambil nafas lagi. Bayangkan angka 0 sejelas-jelasnya, katakan netral. Sekali lagi. Bayangkan angka 0 sejelas-jelasnya, ambil nafas. Sambil kamu hembuskan nafas kamu melalui mulut, katakan netral. Gimana? Gampang nggak? Gampang kan? Semudah itu kan? Kenapa kok kamu tadi meyakini itu susah? Jawabannya cuma 2. Bisa jadi karena yang ngajarinnya salah, sehingga jadi ribet, jadi susah. Atau yang kedua, kamu udah pesimis. Belum apa-apa udah yakin itu susah Mas, karena saya coba, tapi caranya salah. Bener nggak? Nah sekarang coba, kamu pakai cara saya ini. Sadar nggak sih ini sebenarnya udah dilakukan sama orang-orang yang dekat dengan Tuhan dari zaman dulu? Kita buktikan. Siddhartha Gautama menyendiri
di sebelah pohon Bodhi. Menyendiri, berdiam diri, bermeditasi di sebelah pohon Bodhi. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berdoa menyendiri di Taman Getsemani. Nabi Muhammad SAW menyendiri sendiri menyepi di Gua Hiro. Bukankah dari zaman dulu orang-orang yang spiritualnya tinggi, dekat kepada Tuhannya sudah membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini sebenarnya betul? Kita ini selama ini sukanya buka sosmed mulu, sehingga pikiran kita keracunan sama racun-racun yang diberikan orang lain. Pengen netralin pikiran, keracunan. Tadi tuh artis itu mukanya ngeselin banget sih. Buka sosmed ngeliat teman kita, aduh gila tuh teman kita kok sekarang mobilnya baru ya. Jangan-jangan dia nipu nih, jangan-jangan dia tuh menjilat atasannya. Atau mungkin kamu gak sengaja gitu lagi buka-buka sosmed, ngelihat hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu. Begitu mau netralin pikiran, kepikiran, gila tuh tadi kok kayaknya cantik banget ya. Kok gue kepikiran mulu ya. Atau mungkin kalau perempuan hawa nafsunya ke hawa nafsu harta tuh. Tadi gila tuh ada orang punya tas bagus banget ya tasnya. Jadi pengen tapi kok gue belum ada duit. Kok aku belum ada duit buat beli tas mahal itu. Pengen deh tasnya. Akhirnya jadi minder, jadi nafsu untuk menguasai dunia. Sadar gak? Nah itu masalah kita. Sekarang gini. Saya cuman pengen kamu gunakan apa yang saya contohkan tadi. Ya, saya contohin sekali lagi mau ya, biar kamu jelas ya. Caranya gampang. Pertama pejamkan mata dulu. Pejamkan mata sekarang. Nah, setelah kamu pejamin mata, bayangkan angka 0 sejelas-jelasnya. Sudah? Kemudian kamu ambil nafas melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan melalui mulut dengan mengatakan netral. Netral. Ambil nafas melalui hidung lagi. Tetap bayangkan angka 0. Kemudian kamu hembuskan dengan mengatakan netral. Lakukan itu setiap hari 30 kali pernapasan. Gak mungkin kamu tidak tenang. Dan ketika kamu sedang tenang, itu namanya meditasi. Itu loh meditasi paling dasar. Dan ketika kamu meditasi, diri kamu bukan mempraktekkan ajaran agama lain. Bukan. Sama sekali bukan. Tapi kamu hanya sedang mempraktekkan sebuah cara untuk mencapai ketenangan menggunakan pikiran kita saja. Bukan ajaran agama manapun. Jelas? Jadi gak usah takut mas, itu tidak sesuai keyakinan saya. Gak usah takut. Ini gak menggunakan ajaran agama manapun. Kamu tetap di keyakinan kamu kok. Kita hanya menggunakan sebuah trik gimana caranya menetralkan pikiran kita saja. Ketika pikiran kita tenang, lihat, diri kita bisa menerima petunjuk Tuhan lebih jelas. Apa bentuknya mas? Bentuknya biasanya berupa sebuah ide-ide cemerlang yang selama ini tidak pernah kamu pikirkan. Capai ketenangan, karena dari ketenangan jalan keluar pasti lebih terlihat. Uji isi materi video ini dalam hidup kamu dan lihat hasilnya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.